Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Wiki Mungkarin akan membahas makalah kami yang berjudul Perbedaan Ikhtilaf Pendapat dalam Islam. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ella Anissa, bersama rekan saya nanti Adela Dwi Kusrianti. Di sini kami akan membahas makalah tentang perbedaan ikhtilaf dalam pendapat Islam. Baiklah, langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama, sejarah perbedaan pendapat. Sebagaimana disinggung bahwa pada masa awal Islam masuk Rasulullah SAW, umat bersatu pada pemahaman yang satu, yakni yang dijelaskan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada masa ini, kendati para sahabat diberi otoritas memahami Islam, namun pemahaman mereka harus mendapat legitimasi atau minimal persetujuan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah tiada, otoritas memahami dan menjalankan sepenuhnya berada pada tanggung jawab para sahabat. Mereka lah tempat umat bertanya tentang ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kebenaran dan tidak menyebabkan lemahnya akidah atau menimbulkan keraguan terhadap agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan di antara sahabat ini tidak berumur lama. Mereka segera meminta konfirmasi dari Rasulullah SAW, yakni mungkin membenarkan satu dari dua pendapat atau membenarkan keduanya. Kelompok pertama mengambil makna zahir hadis, sedangkan kelompok kedua mengambil makna hadis yang dikhususkan, bahwa makna hadis tersebut sekedar isyarat agar mempercepat perjalanan. Ada kalanya perbedaan itu selesai sebelum sampai kepada Rasulullah, yakni ketika ada nas yang diketahui oleh sebagian sahabat dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Sepeninggalan Rasulullah SAW, ikhtilaf antar para sahabat terus selalu terjadi dan tidak ada lagi hakim tempat mereka kembali untuk klarifikasi dan konfirmasi keikhlasan untuk meraih kebenaran dan menjaga persatuan umat. Ikhtilaf pertama yang terjadi di kalangan sahabat adalah tentang kematian Rasulullah SAW. Ketika jumhur sahabat meyakini dan ikhlas melepaskan kepergian sang Nabi menuju keharipan ilahi, Umar bin Khattab bersikeras dan lantang menantang bahwa Nabi tidak meninggal. Itu hanya berita orang-orang munafik. Umar memohon kelasan untuk meraih kebenaran dan menjaga persatuan umat. Itulah pertama yang terjadi di kalangan sahabat adalah tentang kematian Rasulullah SAW. Ketika jumhur sahabat meyakini dan ikhlas melepaskan kepergian sang Nabi menuju keharipan ilahi, Umar bin Khattab bersikeras dan lantang menantang bahwa Nabi tidak meninggal. Itu hanya berita orang-orang munafik. Umar menghunuskan pedang yang mengancam orang-orang di sekitar, seraya berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, akan aku bunuh dengan pedangku ini." Sesungguhnya beliau diangkat ke langit sebagaimana Isa. Lalu Abu Bakar berdiri seraya berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad adalah sia-sia, karena Muhammad telah mati." Selanjutnya, para sahabat berbeda pendapat mengenai tempat di mana gerangan jasad Rasulullah seyogyanya dimakamkan. Sahabat dari Muhajirin menginginkan jasad Rasulullah dimakamkan di Mekah, tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Sementara sahabat dari Ansar meminta dimakamkan di Madinah, karena di sini tempat hijrah dan kejayaan beliau. Masih banyak perbedaan terjadi antara para sahabat, seperti antara Umar dan Ali, Umar dan Abdullah bin Mas'ud, antara Ibu Abbas dan Zaid bin Tasbit. Perbedaan antar sahabat ini tidak pernah berujung perselisihan, melainkan menambah kejayaan hasanah hukum dalam Islam. Karena niat mereka sama dan satu, yakni demi kebenaran dan aplikasi ajaran agama Allah dan Rasul. Dibanding generasi sahabat, generasi tabi'in lebih beragam dan tersebar di berbagai wilayah yang sangat luas dan dengan tantangan masyarakat yang lebih kompleks. Persoalan khalifah yang terjadi tidak terlepas pada masalah hukum fikih lagi, melainkan sesudah merambat ke persoalan politik yang syarat kepentingannya, yang dapat membawa perbedaan kepada pertentangan dan perpecahan, permusuhan dan peperangan. Seperti diungkapkan oleh Asy-Syarastani, perselisihan yang paling besar di kalangan umat adalah perselisihan politik, masalah imamah, di mana tidak pernah berdagang terhunus karena perselisihan masalah agama, seperti yang terjadi dalam perselisihan politik di sepanjang zaman dan di segala tempat. Pada generasi ini, para tokohnya sudah terpolarisasi pada kecenderungan atau cara khas tertentu dalam komunitas tertentu, yang berpusat di Irak, Kufah, dan Basrah, dan yang berpusat di Madinah. Kendati antara kedua aliran menggunakan rahyu dalam bentuk qiyas dan yang ketat berpegang pada nas dan asar ini sering Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya adalah Dewi Gusrianti akan melanjutkan materi kami yang bagian B, yaitu keniscayaan kepercayaan. Allah menurunkan agamanya Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, yang dengan melaksanakan ajaran manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka ajaran Islam yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari harus diketahui maksud dan tujuan akidah serta tata cara ibadah atau pemahaman. Selanjutnya,
Objek pemahaman yang paling awal adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran, yang hasil pemahamannya disebut tafsir. Rasulullah SAW sebagai menerima wahyu Allah, Al-Mufassir, Al-Awwal, Al-Wahid, penafsiran pertama dan tunggal, penafsiran dan penjelasan Rasulullah SAW yang kemudian dikenal sebagai Al-Hadis atau Al-Sunnah. Di samping menafsirkan atau menjelaskan kandungan dan pesanan ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW juga menyampaikan titahnya sendiri sebagai penguat dan atau menambahkan sesuatu. Dan selanjutnya bermula dari upaya pemahaman dan penafsiran para sahabat ialah muncul istinasi ijtihad yang kemudian disepakati oleh sumber ajaran Islam yang di samping Al-Quran dan Sunnah. Dengan ayat-ayat yang disepakati oleh para ulama saat ini, maka tidak ada orang Islam apapun tingkat dan gelar akademinya boleh berijtihad atas nama kebebasan ilmiah. Generasi tabi'in dan tabi'ah. Al-tabi'in telah berlaku dan ilmu-ilmu keislaman telah terbentuk. Ini tugas sebagai pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Maka di era modern ini muncul para ulama yang pemikiran Islam yang dikenal dengan sebutan ulama mujaddid, ulama pembaruan atau renovasi, atau juga disebut dengan zu'ama al-isha.